Oh, mohon maaf Bapak, saya mau bertanya nih tentang penyebab jantung ini ya. Berarti ini ada sekitar 6 ini, ada 6 gejala: palpitasi, gelisah, nyeri jantung, delirium dan koma gitu Pak. Nah, ini insya Allah sih sudah ketemu semua ya, penyakitnya yang sering saya ketemu di lapangan. Tetapi yang paling saya kadang agak bertanya-tanya itu yang ini Bapak nih. Yang sering muncul itu yang delirium. Delirium itu saya sering melihat dia selalu muncul itu di penyakit stroke yang karakter panas ya. Terus juga sering muncul itu bila nanti sudah kekurangan darah secara umum gitu loh Pak. Tapi karena saya sering keluar ini Pak, sering keluar pulau ya. Terkadang saya mau ituin obat dari sini, waktunya sekitar 5 hari baru nyampe ke tempat sana, ke tempat saya sana. Terus orangnya pas di sana sudah delirium gitu loh Pak. Nah ini biasanya saya ambil sikap, tapi saya juga kadang agak bertanya-tanya nih, benar nggak teknik penanganannya. Tetapi yang selalu saya lihat itu selalu bagus hasilnya gitu loh Pak. Yang delirium itu biasanya ini, kemarin kan saya nanya sama Pak Edi juga, ini Pak saya sering ketemu delirium, tapi saya ngeresepannya begini, ini menurut pendapat Bapak gimana? Ini yang penting selesai aja katanya gitu Pak. Ini kemarin delirium ini 1 hari pagi dalam kondisi delirium ya Pak, udah gila inilah, gila ngaco gitu. Pagi ini saya resepkan telur ya, telur 7 pagi, terus 7 siang, 7 malam. Terus hari kedua nanti 6 pagi, 6 siang, 6 malam. Hari ketiga itu 5 pagi, 5 siang, 5 malam, sampai hari ke-7 itu 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Dikira-kira nanti di angka 5 hari setelah dikasih obat itu baru selesai deliriumnya gitu loh Pak. Yang ingin saya tanyakan, kemarin kan itu kasusnya, kemarin saya ketemu lagi kasus stroke itu di sana yang sudah nggak bisa ngomong gitu loh Pak, nggak bisa miring kiri, nggak bisa miring kanan, terus ininya mati semua, mati separuh, terus ini juga sudah kecil semua. Terus kemarin saya kasihkan juga seperti itu, alhamdulillah bisa keluar ini lagi Pak, bisa keluar ngomong lagi. Tetapi saya total itu lebih kurang 100 telur baru bisa ngomong gitu loh Pak. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira dia posisinya di mana ini Pak? Apakah dia itu nanti berkaitan dengan energi fungsi organ, sama apa dia gabung sama materi gitu loh Pak? Soalnya ini kan kalau orang ngomong itu terlalu banyak telur yang dimasukin gitu loh Pak. Tapi harapan saya sih yang penting selesai nggak apa-apa gitu loh Pak. Yang saya tanyakan posisinya penyakit yang itu yang di mana Bapak di sini? Ya sampai di situ aja Pak saya. Baik, berikutnya saya akan menanyakan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Pak Puji di gejala khas jantung. Nah, yang saya tanyakan adalah gejala khas terkait dengan palpitasi. Ketika seorang itu misalnya dia mau khotbah atau mau bicara di depan umum, kemudian mengalami grogi ya, dengan sangat groginya itu, akhirnya ketika di panggung itu terjadi demam panggung, demam panggung, keringat dingin keluar, lemes, terus nggak bisa ngomong. Kalau melihat gejala khas jantung ini, kalau saya lihat di penyebab emosi depresif ini kan di insomnia dan banyak mimpi. Tetapi kenapa palpitasi itu terjadi ketika arahnya depresif ya? Karena dia grogi kan, berarti hubungannya dengan psikis. Begitu grogi langsung dok 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 dok, kemudian terjadi demam panggung. Terus nggak bisa ngomong, terus lemes itu. Mungkin kalau dia tidak bisa mengontrol bisa pingsan ini ya. Nah ini
Yang saya tanyakan adalah mentautkan antara ketika dia ngedrop, keringat dingin keluar, lemes, ini kan berarti terjadi defisien ya, defisien energi bisa kan langsung drop gitu. Kemudian dari palpitasi groginya itu apakah ini masuk ke stagnasi darah itu karena kacau gitu. Kemudian bagaimana dengan gejala khas ini, padahal di penyebab ini hanya di insomnia dan banyak mimpi. Nah, kenapa kok dari gangguan psikis tadi kok bisa memengaruhi palpitasi gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wudi. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan gejala khas jantung, di mana di sini saya melihat untuk ada dua gejala khas yang penyebabnya satu sama lain sama ya, yaitu untuk palpitasi yang disebabkan karena stagnasi dahak dan darah, dan juga stagnasi terkait dengan nyeri jantung yang penyebabnya juga sama. Apakah ini terkait dengan organ yang, kalau untuk yang palpitasi tadi disampaikan bahwa itu lebih ke arah berarti paru-paru, terus jantung dan liver ya. Apakah ini juga apakah sama juga terkait dengan apabila itu terkait dengan nyeri jantung, apakah organ ini tetap yang berkaitan terhadap adanya nyeri jantung? Apakah ini sama atau tidak, atau mungkin ada perbedaan, mungkin perbedaan khas, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak. Terima kasih.